Baik teman-teman, sahabat baik semuanya, selamat datang di channel yang bermanfaat ini. Kita ketemu lagi di video ini yang membawa kamu kepada mimpi kamu untuk belajar bahasa Inggris dari nol sampai mahir. Baik sahabat baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu, atau bahasa Inggrisnya adalah telling time. Bagaimana mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris dan ada berapa cara, kita akan bahas di video berikut ini. Langsung saja check this out. Baik sahabat, ada dua cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris, yaitu ada British Way sama American Way. Amerika ada di benua yang besar itu, dan British terdiri dari 4 negara, termasuk negara persemakmurannya ya, yaitu Australia sama New Zealand. Itu semua adalah English speaking country. Dan kita belajar cara British sama cara American ini supaya apa? Supaya ketika sahabat punya teman dari negara-negara tersebut, sahabat tidak kaget lagi karena sudah tahu ya. Kalau misalkan sahabat ketemu dia mengungkapkan tentang caranya mengungkapkan waktu dengan American Way, oh berarti kamu bisa sudah menganalisa bahwa teman kamu itu dari Amerika. Atau sebaliknya dengan cara British, berarti teman kamu itu dari negara British. Oke, baik, langsung saja. Ini dia gambarnya, dua cara dari bagaimana kita mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah British, yang kedua adalah American. Sebelah kiri ini ada yang penulisannya it's 6.20 AM, lalu ada 7.30 PM, 8.15 AM sama 8.50 PM. Penulisannya cuma kayak gini ya. Jadi ada AM, ada PM-nya untuk menandakan bahwa dia adalah pagi atau malam. Baik, yang pertama misalnya kamu suka American karena lebih mudah. It's 6.20 AM akan dibaca, kita ke American dulu, kolom yang paling kanan sahabat. It's-nya menunjukkan ini adalah, lalu 6:20. Jamnya dulu baru menitnya. It's 6:20 minutes. Boleh dibacakan AM-nya. It's 6:20 AM. Menitnya nggak usah dibaca. Jadi it's 6:20 AM. Gampang untuk American. Yang kedua masih Americans. It's 7:30 PM. 7.30 malam. Karena 7.30 ada pagi ada malam. Yang ketiga, lihat bawahnya 8.15. Bagaimana orang-orang Amerika mengungkapkannya? It's 8:15 AM. Lalu yang terakhir, jam 8.50 malam. It's 8:50 PM. Berapapun menitnya, maka dibacakan seperti cardinal number. Jam 8.50 maupun jam 8.15. Menitnya banyak maupun dikit, maka sebutkan dengan cardinal number. Itu yang American. Lalu kita lihat sebelah tengahnya ada British nih sahabat. Ada jam 6.20 AM, maka untuk British dia disebutkan menitnya dulu. Lihat yang tengah nomor 1, it's 20. Menitnya optional aja, nggak usah dibacain kalau gitu ya. It's 6:20. Kita baca dari menitnya dulu, lalu ada vocabulary lebih di sana, lalu jamnya yaitu jam 6. It's 20:06. Kalau kita translate ke Indonesia, ini adalah jam 6 dari belakang lebih pas 20 jam 6 lebih 20 pagi
maka kita pakai AM-nya. It's 20 past 6 AM. Itu untuk bacanya. Lalu yang kedua 7.30, harusnya kita sebutnya 30, namun di British 30 vocabulary-nya ada sendiri, yaitu a half. It's a half past 7. Jam 7 lebih 30. It's a half past 7. Jam 7 lebih 30. Kita kalau mau membuktikan kalau itu pagi atau malam, tinggal ditambahin PM-nya atau AM-nya. It's a half past 7 PM. Sekarang jam 8.15 pagi nih sahabat. Sama dengan a half, 30 menit. 15 menit juga punya vocabulary-nya sendiri, yaitu a quarter. Jadi untuk 8.15 pagi kita akan mengungkapkannya it's a quarter past 8. Jam 8 lebih 15 menit. It's a quarter past 8 AM. Lalu yang terakhir jam 8.50, ini yang menarik karena kita akan membacakan kurangnya. It's 10. Kurangnya adalah 10 menit. Lalu to itu merujuk pada kurang bahasa Indonesianya. 9 itu adalah jamnya. Jam 9 kurang 10. Jadi jam 8.50 PM bahasa Inggrisnya adalah it's 10 to 9 PM. Jam 9 kurang 10 atau jam 10 menit menuju ke jam 9. Sampai di sini, mana yang paling kamu suka lagi? Apakah tetap American atau British? Karena ada sebagian dari sahabat yang setelah belajar British, aku mau British aja deh karena lebih keren dan lebih challenging misalnya. Gitu ya. Yang manapun yang kamu suka, yang penting ketika kamu punya teman dari negara-negara tersebut, kamu bisa memahaminya ya. Tidak salah dalam janjian waktu dengan mereka. Itu tadi dua cara British maupun American yang kamu bisa analisa dan bisa pelajari. Sekarang ada vocabulary yang kamu juga harus tahu dalam mengungkapkan waktu. Lihat gambar berikut ini. Ada kata lebih, bahasa Inggrisnya adalah past. Ada vocabulary kurang, bahasa Inggrisnya adalah to. 15 menit, a quarter. 30 menit, a half. Lalu anti-meridian atau disingkat dengan AM itu merujuk pada jam 00 dini hari sampai jam 11.59 siang hari sebelum makan siang. Lalu PM kepanjangannya adalah post meridian, itu jam 12 siang, jam 12 siang setelah makan siang sampai jam 23.59 malam sebelum jam 12 malam ya. Baik, jadi AM itu dini hari sampai siang, PM itu dari siang sampai malam. Oke, itu vocabulary yang mudah-mudahan bermanfaat buat kamu untuk mensupport telling time knowledge teman-teman semua. Lanjut, saya punya gambar. Ini ada rules untuk mengungkapkan telling time both in British way and American way, maupun dua-duanya. Ini adalah aturan umumnya. Lihat gambar berikut ini. Past nomor 1. Past digunakan ketika menit 1 sampai 30. Lalu to digunakan ketika menit 31 sampai 59. A quarter digunakan ketika menunjukkan menit ke-15 dan 45. A half banyak digunakan ketika menit ke-30. A half past.
Nah, itu nomor 1 sampai nomor 4 khusus untuk British. Anti-meridium disingkat AM digunakan mulai jam 12 malam sampai jam 12 siang. Lalu post-meridium disingkat PM digunakan mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu adalah pengertian AM dan PM. Sampai sini bisa disimpulkan bahwa dengan penggunaan AM dan PM ini, jadi nggak ada lagi jam 13. Karena setelah jam 12, maka dia berubah jadi PM 1 lagi. At 1 PM berarti. Tidak bisa jam 13 PM. Double nanti. Lanjut, ada o'clock hanya digunakan ketika jam tepat. Contoh, 7 o'clock, 12 o'clock. Ketika jam tepat, kita bisa menggunakan o'clock setelah penyebutan jam tersebut. Ketika pukul 1 sampai 9, ketika kita menulis, tidak perlu ditulis 01.15, 09.30. Cukup 1.15. Itu cara penulisan internasionalnya. 9.30. Penggunaan waktu jam di luar negeri hanya sampai angka 12. Indonesia sampai jam 24. Balik lagi teman-teman, dalam bahasa Inggris, American maupun British tidak ada jam 13. Kembali lagi jam 1. Tinggal pakai PM atau AM aja. Gitu ya. Kalau jam 1 berarti PM. Merujuk pada pengertian anti-meridium sama post-meridium tadi. Baik, selanjutnya saya punya latihan untuk mengungkapkan secara langsung jam dalam bahasa Inggris. Berikut gambarnya. Oke teman-teman, dari gambar pertama kita bisa mengungkapkan jam tersebut dalam bahasa Inggris. Kalau kita suka American, bisa mengungkapkannya dengan American dulu ya, yaitu jam 5.45 PM. Sebutkan dengan cardinal number aja untuk American. 5:45 PM. Itu untuk American. Kalau British, menitnya dulu. Karena kurangnya 15 menit dan menuju ke jam 6, maka akan dibaca kurangnya dulu, yaitu 15. Namun 15 mempunyai vocabulary sendiri, yaitu a quarter. Jadi kita bisa membacanya a quarter to 6. Selanjutnya jam 7.25 PM. Kita baca dengan American dulu, 7:25 PM. Kalau British gimana? Karena lebihnya adalah 25, maka 25 past 7. Lalu jam 10, lalu jam 11 lewat 10 PM. American dulu, 11:10 PM. Britishnya 10 past 11 PM. Oke, itu adalah contoh untuk mengungkapkan American and British way dalam 3 contoh yang kita sajikan tadi. Sekarang saya punya contoh yang terakhir, yaitu dengan variasi pertanyaan yang berbeda. Ini dia gambarnya. Baik, a quarter to 10 AM. Kebalikannya, sekarang kita ke bahasa Indonesianya. Kalau ada soal a quarter to 10, berarti ini adalah jam 10 menuju jam 10 kurang 15. Oke, baik. Berarti ini adalah jam 10 kurang 15 pagi. Nomor 2, ada a half past 11 PM. Berarti ini menunjukkan bahwa jam 11 lebih 30 pagi atau siang. Yap, ini adalah siang atau pagi ya, bukan malam hari. 10 minutes past 2 PM. Berarti ini adalah jam 2 lebih 10 siang. Oke, baik teman-teman, itu adalah contoh cara mengungkapkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang sebelumnya kita juga sudah belajar dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
Selanjutnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan bisa di komen di kolom di bawah ini. Kalau perlu detail juga bisa ke kelas saya. Baik, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. See you to the next video. Bye-bye.